Hebohnya saat tiga pengacara mantan Regina bertemu jadi satu. Benarkah ketiganya langsung saling sindir dan saling buka-bukaan? Apa kata Regina saat tiga mantannya bertemu? Nia Ramadhani belak-belakan tentang jatah belanja bulanannya. Benarkah Ardi sampai ketakutan karena Nia doyan belanja? Diam-diam Rafathar ternyata idolakan Prilly. Benarkah Prilly pun ternyata ngefans dengan Rafathar? Seru dan juga heboh pastinya. Bagaimana tidak, tiga pria yang pernah menjadi suami Regina Andriani Saputri masing-masing adalah Ilal Ferhat, Farhad Abbas, dan Krishna Murthy kemarin tiba-tiba saja bisa kompak berkumpul bersama. Ya, inilah kali pertama ketiga pria mantan suami Regina yang juga sama-sama berprofesi sebagai pengacara tersebut bertemu dan berkumpul bersama tanpa ada lagi sosok Regina di antara mereka. Entah ada rencana apa di balik pertemuan itu. Namun yang jelas kehebohan cerita mereka terkait kehidupan yang sama-sama pernah dijalani bersama satu wanita yang sama menjadi topik pembicaraan utama. Bahkan terkadang ketiganya pun saling ejek lantaran pernah sama-sama takluk di tangan Regina yang entah kenapa sangat menyukai pria-pria yang berprofesi sebagai pengacara. Dan seperti inilah keseruan dan kehebohan yang mewarnai pertemuan trio The Mantan tersebut. Halo, kawan. Waduh, siapa nih? Waduh, Buat apa? Om Aat nih. Kalau Om Aat yang udah datang kan tuh. Ini kalian ini pengacara? Pengacara atau playboy Indonesia? Pemirsa, ini orang-orang ganteng Indonesia, cuman nggak pernah kawin, nggak pernah pesta, karena nikah sama pelakor ya? Salah. Oh, salah itu salah. Tapi yang pasti ya kan pemirsa sama-sama menyandang status itu aja. Jadi saudara apa? Ya, ini saya pertama kali ketemu Krishna. Ilal udah sering, tapi ternyata baik aja gitu ya. Kemudian kitanya lucu-lucuan aja. Kemudian ya mungkin yang jelas kalau disebut satu langkah kita pernah punya langkah yang salah gitu. Jadi kita salah langkah, salah angka kira-kira begitu. Jadi tapi nggak apa-apa. Nah, kemarin ini sempat berantem mereka berdua. Saya mulai sekarang nggak boleh lagi ada berantem. Kali ini adalah saudara seperguruan. Mereka masih sering berkomunikasi. Kalau gue udah gak mau. Kalau mereka ini masih, coba periksa. Waduh Pak, gua amnesia. Gua amnesia. Gue mau tes buktiin dompet kalian masih ada foto mantan kalian nggak? Kalau gue nggak mau dompet. Kebetulan Ilal yang banyak saya ngapain kita reunian mantan gitu kan. Tapi kan daripada ada iri gitu kan, jadi dipikir kita ini ribut gitu. Ternyata yang pasti gue harus menghadapi, kan? Yang pasti gue mesti menghadapi dia pernah hidup sama Ilal berapa tahun, sama Farhad berapa tahun. Jadi yang pasti gue mesti menghadapi dua karakter ini, ya kan? Ada di situ kan gitu ya kan. Keseruan kian tak terelakkan saat pembicaraan terfokus pada kurun waktu mereka menjalani kehidupan bersama Regina. Farhad dan Krishna pun sepakat menyebut Ilal sebagai saudara tua lantaran Ilal lah yang paling lama hidup bersama sang mantan, disusul Farhad dan terakhir Krishna. Sementara soal siapa mantan suami Regina yang paling menderita lantaran terkuras harta bendanya, gantian Ilal dan Krishna yang menunjuk ke arah Farhad. Maklum saja selama 3 tahun menjalani pernikahan siri dengan Regina, Farhad memang sempat merenovasi rumah milik Regina dengan biaya mencapai miliaran rupiah. Tak heran jika Krishna yang pernah tinggal di rumah Regina masih mendapati foto-foto Farhad di rumah tersebut. Ini Ilal ini saudara tua kita.
Kalau dia ini, Jadi Ilal membuka, ya kan gue penutup. kalau Ilal datang kosong, pulang kosong, tapi tiba-tiba langsung ada lagi. Ini hebatnya Ilal. Berapa bulan? 6 bulan. Ada 6 bulan. 6 bulan. Lu 3 tahun. Saya lupa tuh. Baru lama lu. Gue lupa tuh. Lupa lewat tol bagi saya. Lu bayar tol nggak? Yang paling lama Ilal. Tapi Ilal 3. 2000 berapa lu? Lu berapa tahun? 2010. Hah? Oh. Tadi Iya. bilang amnesia. Sekarang Pancing. Namanya Ade nanya kan. Ini buat lucu-lucuan aja. Siapa yang paling banyak keluar uang ya? Gue ya? Gue tuh lebih banyak. Lu? Itu dia gue. Jadi selama ini orang bilang gue kere nggak bener kan? nggak bener lah kan. Nggak dulu. Dulu kan dia bahagia banget dapat mantan gue nih. Dia bahagia banget, kayaknya gue cemburu banget, padahal enggak gitu. Gue doain. Mudah-mudahan lu bisa merasakan apa yang gue rasain gitu kan. Ternyata dia kapok. Dia bilang Farhat benar katanya. Dulu mereka buat seolah-olah saya Tapi itu bener. nggak benar. Kan setelah itu gue baru sadar apa yang selama ini Farhat omongin dari awal sampai akhir. Apa yang diomongin Farhat, apa yang diomongin lu. Gue pertama jengkel sama lu bro. Tapi begitu lu bilang gue benar, gue berbangga. Ternyata gue benar. Ini petarung semua nih. Ilmunya tinggi semua kan. Tapi istrinya jangan malah ya. Yang penting mereka berdua ini pernah menikmati kamar yang gue bikin. Tapi yang pasti, ya kan, gue lihat sendiri, ya kan di rumah itu nggak ada foto Ilal, tapi ada foto Farhat. Jadi benar. Kenapa? Karena itu ibarat seperti sebuah iya, benar. Jadi ada foto Ilal, benar. bukan rumah gua. Iya, benar. Jejak-jejak kemesraan Regina dengan ketiga mantan suaminya itu memang masih lekat dalam ingatan publik. Maklum saja lantaran Regina memang selalu menunjukkan kemesraan bersama suami-suaminya itu kala mereka masih akur. Mulai dari Farhat yang berbulan madu ke Hong Kong hingga Krishna yang berbulan madu ke Bali. Dan seperti inilah sebagian dari potret kemesraan Regina dengan ketiga mantannya saat sedang menikmati madu pernikahan. Dia nih Saputri Abbas, Farhat Abbas. Pasti mau narsis deh, mau cari, Keren. mau cari biar lebih langsing. Halo pemirsa, sekarang kita di Hong Kong. Ya nggak tahu kenapa tuh yang. Jadi bukan poligami ya? Bukan poligami. Nggak ada poligami ya? Hari gini. Namun kondisi tersebut akan berbalik 180 derajat saat mereka memutuskan bercerai. Saling sindir dan hujat baik lewat media sosial maupun layar kaca sontak akan mewarnai hubungan Regina dengan mantan-mantan suaminya. Termasuk sindiran Regina yang secara terang-terangan memakai topi bertuliskan barisan para mantan yang mengacu kepada keberadaan Ilal, Farhat dan juga Krishna, ketiga pengacara yang pernah sama-sama bertekuk lutut di hadapannya. Kita buat topi banyak banget, jadi kita lucu-lucuan aja sebenarnya. Jangan juga ini menjadi satu apa ya, besok jadi ramai lagi nih. Jadi biasalah kan ada mami-mami zaman now ya kan, ada mungkin, nah ada salah satu yang lucu nih pemirsa. Jadi saya lihat ada barisan para mantan. Waduh, kata gue ini lucu juga nih. Jadi sedikit katanya tapi maknanya panjang gitu kan, lucu-lucuan aja gitu. Ya kita kan capek juga ya, jangan kan ya ini di luar saya sebagai mungkin orang yang pernah dekat gitu ya. Kalau bisa berbaikan mah baikan aja lah gitu, nggak usah dibesar-besarin. Kita tahu sama tahu aja itu artinya seperti apa gitu kan. Nia Ramadhani buka-bukaan soal uang belanja bulanan yang didapatnya dari Ardi Bakri pasca heboh beredarnya video suami tercintanya itu membatasi aksi belanjanya. Lalu berapa sebenarnya uang belanja bulanan yang didapat Nia? Benarkah Nia ternyata masih sering meminta lagi uang belanja tambahan? Jangan kemana-mana, Intens akan segera kembali setelah pariwara berikut ini.
selamat pagi. Meninggalkan reuni para mantan suami dari Regina, inilah pengakuan blak-blakan dari Nia Ramadhani tentang jatah belanja bulanan dari sang suami. Pasca video heboh yang beredar tentang Ardi yang ketakutan karena Nia belanja terus, apa ya kata Nia Ramadhani tentang Ardi yang membatasi hasratnya untuk berbelanja tersebut? Lantas sebenarnya berapa sih jatah belanja bulanan Nia Ramadhani dari sang suami? Ups, beberapa waktu lalu jagat dunia maya sempat dihebohkan dengan beredarnya video Ardi Bakri yang meminta sang istri tercinta Nia Ramadhani mengerem nafsu belanjanya. Permintaan tersebut disampaikan Ardi saat liburan akhir tahun bersama keluarga tercinta ke Paris, Prancis. Ya, dalam video tersebut terlihat Nia mengutarakan niatnya untuk kembali berbelanja di pusat mode dunia tersebut. Namun alih-alih mengizinkan, Ardi, putra dari konglomerat Abu Rizal Bakri yang tercatat sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia, justru terlihat panik. Jangan dong, jalan-jalan aja, makan aja. Demikian upaya Ardi menahan nafsu belanja sang istri tercinta. Nia pun hanya tersenyum lebar melihat kepanikan suaminya itu. Dan saat dikonfirmasi terkait video tersebut, Nia pun akhirnya belak-belakan soal uang belanja bulanan yang didapatnya dari suami tercinta setiap bulannya. Lantas berapakah besaran uang belanja bulanan yang didapat Nia? Benarkah diam-diam Nia masih sering meminta tambahan uang belanja untuk dirinya sendiri dari suami tercinta di luar belanja kebutuhan rumah? Mau belanja lagi dong. Jangan dong. Jalan-jalan aja ya, makan aja ya. Aduh, lihat ntar ya. Aduh, capek. Belanja dulu, belanja. Udah belanja. Oh itu, enggak lah itu cuma bercanda. Lagian juga kalau misalkan duit belanja tuh udah aku sendiri udah patokin karena kan uang ya biasa aja kayak pernikahan orang-orang lain, kayak misalkan Mas di sini juga ada nikah, tiap bulan udah ada satu angka di mana kasih ke istrinya, terserah istrinya itu mau di pokoknya yang penting kebutuhan rumah udah selesai, sisanya ya terserah istrinya mau diapain gitu. Enggak, kebablasan yang minta dikit lagi paling nggak apa-apa. yang penting nggak ngelunjak. Alhamdulillah tidak. Sekarang kan aku tahu diri. Nia tak menampik jika di tahun-tahun pertama pernikahannya dengan Ardi, ia kerap menghabiskan uang belanja bulanan yang didapatnya dari sang suami jauh sebelum bulan berakhir. Hal itu terjadi lantaran ibu 3 anak tersebut masih belum mampu mengatur kebutuhan belanja rumah tangganya. Namun sayangnya, lagi-lagi Nia enggan membocorkan besaran uang belanja bulanan yang didapatnya baik di tahun-tahun awal pernikahan maupun saat ini. Jadi semuanya udah teratur, udah ketahuan gitu pembeliannya apa aja, jadi nggak bakal lari-lari dari angka situ. Awal-awal aku kawin emang berantakan tuh, belum tahu apa yang harusnya dibeli, apa yang harus disiapin di dalam kulkas, masih belajar. Kalau sekarang udah tahu, sekarang udah semua catatannya semua udah tahu apa yang harusnya dibeli, apa yang biasanya harusnya dibeli, jadi nggak bakal lari-lari dari angka di situ. Ya iya dong, harus dong. Harus dong, karena kan kita juga harus ya, nabung harus tetap dong. Kita nggak tahu ke depan akan terjadi apa, harus ada persiapan. Sementara itu kehebohan juga mewarnai hubungan mantan pasangan suami istri Sesar dan Indah Dari. Ya, pasca Sesar pamer pacar barunya, anehnya ternyata Indah Dari memiliki andil di balik perkenalan Sesar dengan wanita bernama Alma Ratu Intan tersebut. Ya, ternyata Alma adalah mantan karyawati Indah Dari yang baru saja berhenti pada pertengahan Februari ini. Dan Indah Dari lah yang memperkenalkan Alma dengan Sesar. Lantas benarkah hubungan Sesar dan Alma terjadi jauh sebelum Sesar bercerai dari Indah Dari? Memang saya kenalin, karena kan pernah kerja di saya, otomatis waktu itu pernah ketemu dan memang ada sinyal-sinyal naksir. Terus tiba-tiba minta kenalin, ya udah saya kenalin. Ya udah cerai loh. udah cerai orang baru-baru ini kok, paling baru seminggu lah ya. Salah apa-apa, tapi memang sudah tidak bekerja di tempat saya lagi karena sesuatu hal yang tidak bisa disebutkan. Nah, dan itu kan terjadi juga sebelum mereka berpacaran ya.
Anehnya meski mengaku tidak cemburu dengan hubungan antara Caesar dengan Alma, namun Indadari langsung membocorkan kabar jika ia pun kini telah memiliki pasangan baru. Mengupload sebuah coklat bertuliskan "Will you marry me?" Benarkah Indadari akan segera menikah dengan kekasih barunya? Lantas apa yang membuat Indadari justru bersedih dari hubungan mantan suami dan mantan karyawatinya itu? Ya biasa aja sih saya mah. Karena mungkin mereka juga ada ininya Kak. Iya, sebenarnya biasa aja. Ya biasa aja saya juga aja. Ya sedihnya paling gimana ya? Kehilangan teman lah ya. Enggak kehilangan teman juga sih. Enggak kan ada kita. Sedihnya paling ada. Sedihnya apa ya? Kagak ada sedihnya gue. Macaci. Sedih pasti ada. Paling karena saya tahunya dulu yang perempuan bercadar. Terus tiba-tiba lepas cadar itu aja yang paling sedihnya itu aja. Wallahualam mungkin memang nggak tahu deh ya. Mungkin keputusan dia juga. Mungkin karena sunnah mungkin dilepas ya. Itu aja sih sedihnya itu aja. Kalau mereka berdua apa? Alhamdulillah sih senang-senang aja sih ya. Karena ada yang bilang saya cemburu apa? Aduh saya juga ada hati yang harus saya jaga. Hati-hati. Dan ternyata Rafattar diam-diam mengidolakan Prilly Latukonsina dan sering memanggilnya Tante Cantik. Lantas seperti apa reaksi Prilly? Nah pemirsa, kali ini bintang muda dan cantik Prilly Latukonsina dikagetkan dengan Rafattar yang ternyata mengidolakan dirinya. Yap, walaupun masih berusia 3 tahun, tapi Rafattar memuja Prilly dengan sebutan Tante Cantik. Lantas bagaimana ya reaksi Prilly yang ternyata juga ngefans berat sama Rafattar? Lalu seperti apa pula Prilly saat bertemu dengan para fans? Benarkah saking sibuknya Prilly dan juga Maxim sang kekasih malah jarang bertemu? Rafattar Malik Ahmad benar-benar membuat terkejut Prilly Latukonsina. Bagaimana tidak, kecil-kecil putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu mengagumi kekasih Maxim Bautier Prilly Latukonsina. Meski belum genap berusia 3 tahun, Rafattar sudah bisa menilai kecantikan seorang wanita. Dan rupanya karena mengidolakan Prilly, Rafattar pun memanggil Prilly dengan sapaan Tante Cantik. Dan lewat rekaman video, Raffi menjawab keinginan putranya. Prilly yang juga mengidolakan Rafattar pun dengan semangat menyapa sembari melayangkan kecupan sayang via kamera ponsel. Lantas bagaimana reaksi Prilly pasca tahu dirinya diidolakan oleh Rafattar Malik Ahmad? Rafattar, Papa punya surprise buat Rafattar. Ada Tante Cantik. Halo AA Rafattar, AA baby, ini Tante Cantik. Rafattar tuh ngefans banget sama Tante Cantik. Dia kalau ketemu Prilly gambarnya ada di mana-mana tuh Tante Cantik katanya. Rafattar sini cium dulu. Cie dicium Mama, Tante Cantik. Makasih Tante Prilly. Rafattar. Ada. Aku bingung ya, padahal aku juga ngefans sama Rafattar. Aku tuh kayak setiap hari nge-stalkin Instagramnya Kak Raffi buat nyari video-video baru Rafattar. Bahkan bukan itu aja, jadi asisteniku itu nge-follow banyak banget kayak fanbase-nya Kak Raffi Nagita gitu. Kan isinya banyak video-video Rafattar. Itu suka aku stalkin. Terus tiba-tiba kemarin pas ketemu Kak Raffi, Pril, Rafattar ngefans banget sama kamu, minta video dong. Aku kayak, hah? Padahal aku juga suka nge-stalkin Rafattar ya. Seneng banget, ketemu udah sering, udah beberapa kali ketemu. Tapi nggak pernah yang lama gitu, karena kan kita ketemunya di acara doang. Waktu itu di acara ulang tahunnya juga aku ketemu. Tapi cuma sebentar dan itu rame banget. Pengennya sih ketemu lama dan main gitu. Dia malu-malu gitu, terus kayak cium aku dong, aku suka kayak gitu. Terus anaknya emang akrab gitu loh, cepet akrab, jadi mau digendong, mau diajak main gitu. Menjadi idola Rafattar tentu sebuah kebanggaan bagi Prilly, apalagi Rafattar bukan bocah sembarangan. Bukan hanya populer seperti Prilly, Rafattar pun memiliki jutaan fans, termasuk Prilly yang selalu gemas melihat video-video anak Raffi dan Gigi tersebut. Lantas bagaimana reaksi Rafattar usai mendapat kecupan manis dari si Tante Cantik Prilly Latukonsina? Lalu seperti apa kebahagiaan Prilly pasca melihat Rafattar yang memanggilnya dengan sapaan Tante Cantik? Aku senang banget sih
sih kalau dia kayak gitu, dan pengen lihat ekspresinya secara langsung dia kayak gituin aku gitu. Dan kalau aku pernah ngeliatnya video dia lagi cerita terus dia nyebut nama aku, dan aku juga nggak tahu kenapa dia nyebut nama aku. Terus aku yang kayak, ih Rafathar nyebut nama aku, ya ampun. Padahal aku nggak ada di situ. Jadi kayak seneng aja sih. Soalnya kan dia masih kecil banget, belum ngerti gitu. Pokoknya seneng karena Rafathar tuh lucu banget, gemes banget, dan aku suka banget sama anak kecil. Jadi kalau ada anak kecil yang ngefans sama aku itu kayak sini. Aku pelukin, aku ciumin, seneng banget. Keramahan Prilly bukan hanya kepada Rafathar yang mengidolakannya. Untuk semua fansnya, Prilly berlaku sama. Mulai dari melayani foto bersama hingga melayani secara langsung para fans yang datang mengerubunginya. Maka inilah kebersamaan Prilly bersama para fansnya saat bersua di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan kemarin. Antri, say hi semuanya. Nah sekarang aku tuh mau foto-foto sama mereka, terus aku juga mau ngelayanin mereka, mereka mau beli roti yang mana, ikuti terus ya pemirsa. Tiga Bu. Rasa yang pernah ada? Seneng gak hari ini? Senang. Ketemu banyak temen ya? Iya. Fans tuh kayak apa ya? Kayak keajaiban, anugerah yang aku nggak nyangka aku bisa punya gitu di dalam hidup aku gitu. Karena menjadi seorang public figure bukanlah cita-cita awal aku, terus tiba-tiba aku bisa punya fans yang luar biasa setia, banyak, dan aku juga setiap ngaca di rumah, I'm not perfect, aku nggak sempurna, aku juga masih punya banyak kekurangan. Jadi ngelihat ada fans atau ada orang yang mengagumi aku dan menjadikan aku sebagai inspirasi mereka, aku tersanjung banget dan bersyukur banget bisa kayak gitu, dan semoga aku bisa terus memberikan contoh yang baik dan menginspirasi mereka semua. Memiliki fans adalah hal istimewa bagi aktris 21 tahun tersebut. Namun di tengah kesibukannya berbisnis dan syuting, akhirnya membawa minimnya intensitas pertemuan Prilly dan sang kekasih Maxime Bauthier yang juga tengah sibuk promo film terbaru Meet Me After Sunset. Lantas bagaimana Prilly dan Maxime mensiasati langgengnya hubungan mereka di tengah kesibukan masing-masing? Sebulan paling dua kali doang ketemu, sumpah. Sebulan cuma 2 kali mungkin ya ketemu ya, karena dia juga sibuk lagi mempromosikan filmnya. Aku juga setiap hari nggak ada kosong, walaupun kelihatannya kayak aku kayak have fun aja, padahal aku kayak kesana kemari. Jadi sebulan paling 2 kali kita ketemu, dan untungnya dia adalah tipe pasangan yang tidak mengharuskan untuk ketemu. Kalau ada waktu ketemu alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu. At least we have each other and that's enough gitu. Enoughnya cuman kita berdua, we have our own world, and that's it. Malah nggak pernah berantem ya, jadinya karena nggak pernah ketemu. Jadinya nggak ada yang perlu dibahas soalnya, bener-bener sehari itu kalau misalnya mau dihitung cuma kabaran mungkin 3 kali, pagi, siang, malam, udah. Jadi ya nggak ada yang diributin, kita juga jadi lebih dewasa, lebih tahu gimana caranya membangun hubungan tanpa ketemu dan segala macem. Jadi malah lebih enak, dan jadinya pas ketemu jadi lebih banyak yang diceritain. Oh aku kemarin gini ya, aku kemarin gini. Jadi pas ketemu tuh nggak bosan gitu. Menganggap hal gitu. I mean dia tuh selalu, she's very positive ya. Tapi yeah, she's very positive. I like that. Genap berusia 20 tahun, seperti apa kejutan ulang tahun yang diterima Rizky Febian dari keluarga, kekasih, dan juga para fans? Bagaimana pula persiapan para finalis 8 besar Indonesian Idol agar tampil maksimal nanti malam? Berita yang tak kalah heboh kali ini datangnya dari Rizky Febian. Mantan kekasih dari Feby Palimita tersebut kemarin mendapatkan surprise berkali-kali. Mulai dari keluarga, sang kekasih, hingga para fans setianya. Lantas bagaimana keseruan surprise ulang tahun Rizky yang ke-20 tahun? Dan bagaimana pula persiapan ke-8 besar kontestan Indonesian Idol untuk menghadapi show nanti malam?
Saudara, komedian Sule, Rizky Febian Ardiansyah Sutisna kemarin genap berusia 20 tahun. Penyanyi pop dan jazz itu mendapat bertubi-tubi kejutan mulai dari keluarga, kekasih hingga para fans. Saat tampil di hadapan penonton di kawasan Gandaria kemarin, Rizky yang tengah berbahagia di momen pertambahan usianya itu tiba-tiba saja terhenyak dengan barisan fans yang datang memberikannya kejutan. Dari sekian fans yang memberi surprise, hadir pula Dila sang pujaan hati yang setia menemani Rizky pasca putus dari Feby Palwinta. Udah aja. Saya dulu. Happy birthday. Kita semua yang ada di sini dan juga terima kasih, I love you so much buat Rizky yang sudah hadir semuanya. Saya melihat semuanya ulang tahun. Ke depan, selamat aja ya. Menghadap ke depan, kita foto-foto dulu. Tiup lilinnya lagi dari orang spesial. Boleh tepuk tangannya, luar biasa ini. Ini siapa sih? Yang bener 20 apa 21 sih? Alhamdulillah lah, karena pada intinya saya juga ingin memberikan energi positif ke mereka. Pemuda yang populer dengan tembang kesempurnaan cinta itu bersyukur dicintai oleh keluarga, kekasih dan juga fans setianya. Namun benarkah Rizky kaget dengan kehadiran Dila yang datang bersama fans memberi surprise pada Rizky saat tengah mengisi acara? Seperti apa kemesraan Rizky dan Dila pasca menjalin asmara? Bagaimana pula kejutan ulang tahun yang diterima Rizky dari Sule ayahnya di rumah? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hey. Ah, tiup. Hadir. Kalau perayaan berdua, kalau kebetulan kita mah nyantai, slow, bukan kayak gitu. Jadi paling meluangkan waktu untuk bareng-bareng seperti itu aja. Terus juga semalam dapat kejutan dari keluarga, malam-malam dari orang-orang yang sayang sama Iki semalam, dan ternyata nggak ada kepikiran kalau misalkan di sini juga dikasih kejutan, karena ya memang Iki datang ke sini hadir membawa diri ya untuk menghibur orang-orang di sini, nggak ada kepikiran. Tiba-tiba tadi dikasih kejutan seperti itulah ya, bersyukurlah dan terharu juga, ternyata banyak juga yang sayang sama Iki, banyak juga yang mensupport diri Iki. 20 tahun berarti udah tua. Udah waktunya Iki dewasa, udah waktunya sekarang untuk lebih fokus mengejar cita-cita. Jadi minta doanya semuanya yang terbaik buat Iki di 20 tahun ini. Dan inilah ketegangan yang dirasakan Top 8 para finalis Indonesian Idol 2018 jelang penampilan di panggung Top 8 spektakuler malam ini. Sebelum memberikan penampilan terbaik di depan juri, ke-8 finalis Indonesian Idol 2018, Gea, Marion, Jody, Glenn, Maria, Joan, Abdul, dan Ayu menggelar meet and greet dengan pemirsa di kawasan Karawaci, Tangerang akhir pekan kemarin. Lantas seperti apa penampilan Top 8 Indonesian Idol di hadapan fans mereka? Benarkah selain siap tampil maksimal agar tetap bertahan, para finalis Top 8 Indonesian Idol pun dilanda sedih lantaran akan kehilangan satu orang sahabat lagi. Terima kasih banget ya, sini lucu banget, aku lihat ini videonya ada di jadi masih gak makasih. Yang berbahaya tak lagi ku milikmu. Seru banget karena makin lama makin banyak yang datang ya. Iya benar. Dan seperti biasanya yang datang tuh ada juga yang itu lagi. Orang-orangnya itu juga itu yang paling amazing sih. Setia banget ngikutin meet and Dari greet awal kita tuh. setiap minggu. Jadi kemanapun kita meet and greet mau manapun mereka tuh selalu ada gitu.
kita udah sebagai keluarga. Makanya kalau sampai kita meneteskan air mata itu berarti kita memang in touch, maksudnya kita sangat sedih dan merasa sangat kehilangan. Jadi jadilah keluarga di luar sana seperti kita. Kalau nobar aja kayak pendukungnya Glenn siapa gitu. Iya, nobar terus vote Abdul. Pasti itu tujuannya dia ngomong. Semakin ketat karena yang pastinya semakin sedikit kontestannya, orang-orang perhatiannya ke kita tuh semakin ini lagi, semakin fokus lagi. Oh ini si ini nyanyinya begini, perkembangannya bagaimana. Jadi tapi tetap ya meskipun ada pressure, ada apa, kita tetap mencoba menampilkan yang terbaik. Lalu bagaimana persiapan Maria dan Ayu yang memukau juri dan penonton dalam penampilan mereka di panggung Top 9 pekan lalu? Seperti apa pula persiapan Abdul yang sempat mendapat kritik pedas dari juri Indonesian Idol 2018 minggu lalu? Akankah Abdul dan peserta lain siap memberikan penampilan yang memukau malam ini? Aku udah berusaha yang semaksimal mungkin, tapi untuk Bang Judika mungkin belum. Dia benar-benar ekspektasinya untuk setiap idola yang ada di sini tuh benar-benar kayak di level teratas. Jadi dia pengen yang maksimal banget dari semuanya, dan mungkin karena aku masih diberi kesempatan, di kesempatan yang kali ini aku bakal tunjukin yang terbaik. Dan pemirsa jangan lupa saksikan Indonesian Idol malam ini Pukul 9 malam hanya di RCTI. Oke. Perhelatan malam puncak Miss Indonesia 2018 telah terselenggara dengan sukses pada 22 Februari lalu. Dan Miss Jawa Barat Alia Nur Sabrina terpilih menjadi Miss Indonesia 2018 dan mewakili Indonesia di ajang Miss World 2018 nanti. Dan kemarin farewell party pun digelar sebagai tanda perpisahan dengan Miss World 2017 Manushi Shilar dan Miss World 2016 Stephanie Dalval yang akan meninggalkan Indonesia. Maka seperti inilah kemewahan dan kekerapan Miss World 2017 dengan Miss Indonesia beserta 33 finalis Miss Indonesia dalam acara lunch menutup perhelatan akbar pemilihan Miss Indonesia 2018. Farewell Miss Indonesia 2018, yang mana kita semua bersyukur bahwa kita sudah menemukan Miss Indonesia 2018 yang menjadi wakil Indonesia nanti di ajang Miss World. Jadi memang kita melihat kenapa Jawa Barat gitu. Jadi pada saat di panggung juga dia outstanding, dan pada saat menjawab pertanyaan juga bagus gitu. Jadi selama karantina kan ada nilai 70% yang sudah kita siapkan, yang sudah kita tulis untuk setiap finalis tentunya. Dan pada saat di panggung itu 30% jumlahnya. Jadi di sana itu setelah di rata-rata Jabar yang unggul gitu. Siapa sih yang tak baper dengan kisah percintaan para remaja? Apalagi jika ada bumbu cinta segitiga. Dibintangi oleh Maxim Bauti, Agatha Chelsea, hingga Billy Davidson. Saksikan film Meet Me After Sunset yang sudah tayang di bioskop kesayangan Anda. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Spectacular Show. Tadi berharap pas ref kamu lebih power. Kurang memberikan magic yang seperti biasa. Overall kamu bagus, pas. Hanya pitchy-nya masih ada. Special performance dari kota